Selamat malam pemirsa, istilah mama menjadi sorotan belakangan ini. Berbagai cara dilakukan untuk mendekati para pemilih dari kaum perempuan atau emak-emak. Di antaranya yang terkini dari segi sudut pandang ekonomi. Namun benarkah perhatian dari para bakal calon presiden dan para bakal calon wakil presiden merupakan bentuk kepedulian terhadap peran politik perempuan atau hanya digunakan untuk mengerek dukungan? Saya Fitri Megantara, inilah Election Talk, politisasi emak-emak. Pemirsa, saya akan perkenalkan narasumber kita untuk malam hari ini. Dari sebelah kanan saya kita akan mulai dari Irma Suryani Chaniago, politisi Partai Nasdem. Mutia Hafiz, politisi Partai Golkar. Ida Fauzia, politisi PKB. Dan bergabung untuk berdiskusi Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika. Dan baik, dari sebelah kiri saya akan perkenalkan Edriana Nurdin, politisi Partai Gerindra. Damayanti Hakim Thohir, politisi PAN, dan juga ada Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif SMRC. Dan kami juga masih menunggu kehadiran dari Ibu Imelda Sari, politisi Partai Demokrat. Sementara itu, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber telah hadir bersama kami di studio. Dan saya ingatkan Anda untuk para pemirsa di rumah untuk dapat bergabung, berpartisipasi dalam dialog kita untuk malam hari ini, politisasi mama, dengan cara untuk mengunduh Metro Extend baik di App Store maupun di Play Store. Kita akan mulai ke Mbak Irma terlebih dahulu. Mbak Irma, ini ada kemudian yang sedang viral mengenai klaim dari kubu penantang. Ini 100.000 sebetulnya dapat apa sih? Faktanya di lapangan 100.000 bisa dapat apa saja sih Mbak Irma? 100.000 tuh banyak. Kalau yang belanja itu apa namanya kaum high class seperti Sandiaga Uno mungkin cuma dapat satu tempe goreng kali ya di resto ya. Tapi kalau bagi masyarakat banyak sekali. Anda pernah turun langsung ke lapangan turun. dan kemudian menghabiskan 100.000 itu? Ya, saya setiap hari belanja ya. Jadi kalau sekarang ini kan harga telur 24.000. Isinya ada sekitar 13-14 ya. Kemudian daging ayam itu 30.000, potong 10 loh ya. Kemudian ikan itu masih antara kayak mujair itu masih antara 23 sampai 25.000 sekilo ya. Nah, kemudian kalau kita bicara beras itu yang menengah itu medium itu masih sekitar 12.000. Tapi kalau yang standar itu 9.000. Bisa kita bayangin kalau 100.000 itu dapat apa? Banyak sekali. Bagaimana dengan Mbak Mutia? Saya nggak tahu sedetil Mbak Irma ya, tapi
Kalau bicara data di 2014 itu posisi inflasi di 8, sekian persen. Lalu sekarang inflasi kita 3, sekian persen. Jadi saya lebih lihat ke data, inflasi kan juga dapat mempengaruhi naik turunnya harga sembako. Artinya klaim dari kubu penantang ini berdasarkan fakta atau data tidak? Ya faktanya yaitu tadi bahwa inflasinya turun atau dapat ditekan jauh dari 2014 hingga saat ini 2018. Kayaknya nggak perlu ngomong banyak lagi untuk mengatakan bahwa itulah datanya di depan mata. Jadi kalau ada klaim seperti itu kami tantang mana datanya. Oke. Mbak Edriana. Oke, Mbak Rara, sebetulnya apa yang dikatakan oleh Pak Sandi itu kan menunjukkan keberpihakan. Jadi sebagai policy maker, sebagai orang yang keberpihakan pada segmen kelas bawah. Tadi dikatakan oleh Mbak Irma di range market mungkin tidak bisa sebentar, dapat. Mungkin saya jelaskan ya, mungkin saya jelaskan sebentar. Jadi keberpihakan itu adalah beliau mengatakan bahwa sekarang ini ada keresahan bagaimana dengan harga-harga. Jadi itu beliau mengatakan sebuah harga itu adalah sebutan yang mengatakan bahwa ini sekarang kita dapat apa. Tentunya kalau kita mengatakan dapat apa, itu tentu mengatakan bahwa itu hal-hal yang akan menunjang kesejahteraan masyarakat atau keluarga. Itu makanan bergizi atau tidak. Pasti ada data, pasti ada data. Nah, berikutnya adalah juga yang dikatakan oleh beliau itu adalah bagaimana orang yang mengatakan 100.000. Sebetulnya siapa sih yang berpenghasilan 100.000 sehari? Coba kita tanya, siapa yang berpenghasilan 100.000 untuk beli bahan makanan sehari gitu ya. Nah, sehingga itu adalah keberpihakan yang jelas dari kami, dari Pak Sandi kepada masyarakat kecil. Oke, Bu Ida tanggapannya? Apa yang harus ditanggapin? Fakta di lapangan saya kira bisa dicek di lapangan. Saya sendiri juga seorang ibu rumah tangga yang juga tahu persis karena saya juga ke pasar. Paling tidak saya tahu melalui mbaknya yang ke pasar, jika tidak sempat ke pasar. Saya kira memang kalau ngomong apakah berpenghasilan 100.000 atau tidak, kebutuhan sebuah keluarga itu tidak hanya untuk kebutuhan makan saja. Tadi ada kebutuhan yang lain, ada kebutuhan pendidikan, ada kebutuhan kesehatan. Keberpihakan pemerintah sekarang ini adalah bagi masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, maka masih ada bantuan yang diberikan oleh pemerintah berupa layanan kesehatan, berupa layanan pendidikan. Saya kira itu salah satu upaya untuk menekan bagaimana kebutuhan selain kebutuhan pangan itu bisa tercukupi. Tidak perlu lagi mikir bagaimana kebutuhan membayar SPP anak, tidak lagi memenuhi kebutuhan untuk memenuhi kesehatan karena dia sudah menjadi peserta BPJS. Ya, ini politisasi mama ini menjadi topik kita malam hari ini dan ini juga menjadi pertanyaan para netizen. Kita lihat salah satunya dari @Indah Yuniats mengatakan apakah nantinya emak-emak hanya akan digunakan sebagai alat kampanye? Mbak Damayanti. Saya ini menjawab sebagai wakil dari emak-emak ya, karena saya menganggap emak-emak itu adalah ibu. Ibu, saya udah baca tuh tadi di kamus, apa sih emak artinya? Itu ibu. Ibu itu adalah kita semua yang ada di sini dan semua perempuan Indonesia. Yang harusnya bukan dipolitisasi, kita tidak menganggap bahwa ibu itu bisa dipolitisasi karena we are smart enough to be dipolitisasi oleh orang. Saya agak merasa di disgrading bahwa politisasi emak-emak, karena saya merasa mungkin saya tidak selama Ibu Irma di politik, mungkin saya ini ya, tapi saya awalnya dulu dari organisasi ekonomi sosial. Saya merasa ibu-ibu itu lebih banyak harus mikir, maaf ya bapak-bapak ya, lebih banyak harus pikir kalau terjadi apa-apa di dalam keluarga. Jadi mungkin kita bisa tegaskan kembali, Anda merasa mama dipolitisasi atau tidak? Tidak, karena politisasi mama itu tidak semudah itu kita mengatakan itu. Kalau laki-laki yang ingin berpolitik, Sandiaga Uno sering mengatakan mengenai emak-emak, kemudian mama dijadikan. Mbak, boleh dengerin saya dulu nggak? Kalau laki-laki yang ingin berpolitik, kenapa tidak disebut politisasi laki-laki? Kalau Sandiaga Uno ingin meraih suara dari laki-laki, kenapa kita tidak mengatakan itu politisasi laki-laki? Baik, Mbak Irma. Ya, saya kira begini, kalau mau bicara soal emak-emak, itu kan